Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Vega Kumalasari dari program studi Tadis Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2223290031. Yang terhormat kepada Ibu Yuli Haryanti, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan 5 kasus dalam psikolinguistik. Yang pertama, kasus tindakan ekspresif. Yang kedua, kasus fonologi penyederhanaan bunyi. Yang ketiga, kerusakan hemisfer kanan. Yang keempat, kasus gangguan bahasa. Dan yang kelima adalah kasus pemerolehan bahasa anak. Berikut adalah penjelasannya. Kasus tindakan ekspresif, seorang karyawan berkata kepada rekan. Penjelasannya adalah tindak ujaran ekspresif, Zerlo, digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau sikap penutur seperti maaf, terima kasih, atau kritik. Maksud ilukusi menyampaikan perasaan, penyesalan, atau sikap, misalnya meminta maaf keterlambatan, tidak mengubah keadaan dunia secara fisik, hanya mengungkapkan perasaan tanpa mengubah fakta. Perbedakan tindakan ekspresif dan deklaratif, yaitu ekspresif menyampaikan perasaan atau sikap, seperti pujian, dan meminta maaf, sedangkan deklaratif mengubah keadaan dunia secara langsung, contohnya pengumuman atau pembatalan yang sah. Deklaratif berdampak nyata terutama jika yang diucapkan oleh pihak yang berwenang. Kasus fonologi penyederhanaan bunyi. Anak usia 2 tahun mengatakan tatak untuk kakak, mimi untuk minum, topi menjadi popi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, identifikasi jenis proses fonologis yang terjadi, misalnya redukasi, protein, dan stopping. Yang kedua, mengapa anak pada usia ini cenderung menyederhanakan bunyi. Yang ketiga, pada tahap perkembangan fonologi, mana anak ini berada. Yang keempat, apakah bentuk ujaran tersebut wajar dalam perkembangan bahasa. Ini adalah penjelasan dari keempat pertanyaan tersebut. Yang pertama, jenis proses fonologis yang terjadi pada tatak untuk kakak merupakan redukasi persial. Pengulangan sebagian suku kata, mimi untuk minum juga redukasi persial. Popi untuk topi merupakan proses substitusi bunyi seperti pengganti bunyi T dengan bunyi P, stopping atau pengganti konsonan frikatif stop menjadi plosif. Anak pada usia 2 tahun cenderung menyederhanakan bunyi karena keterbatasan kemampuan artikulasi dan perkembangan sistem fonologinya. Yang masih dalam proses matang penyederhanaan bunyi memudahkan anak dalam mengucapkan kata yang kompleks. Anak ini berada pada tahap perkembangan fonologi awal, yaitu tahap produksi. Kata-kata sederhana dengan proses redukasi dan substitusi bunyi khas yang normal. Pada usia tersebut, bentuk ujaran tersebut wajar dalam perkembangan bahasa, karena pada usia ini anak memang sering menggunakan proses fonologis penyederhanaan seperti redukasi dan stopping sebagai bagian dari proses pemolehan bahasa. Aktif atau aprosodia yang ditandai dengan bicara menonton atau datar tanpa intonasi emosional. Meskipun makna kata normal, pasien hemisfer kanan bertanggung jawab atas pemrosesan emosional, intonasi, nada, ritme untuk menyampaikan emosi dalam bahasa, berbeda dengan hemisfer kiri yang fokus pada struktur bahasa. Struktur sintaksis dan makna tidak terganggu. Pasien masih bisa membentuk kalimat gramatikal benar dan menyampaikan makna leksikal dengan tepat. Mengapa? Emosi hilang, tapi tata bahasa baik. Karena literalitas otak hemisfer kiri dominan untuk sintaksis, semantik, dan grammar. Sementara hemisfer kanan khusus emosional dalam paralinguistik. Cedera kanan hanya mengganggu interaksi emosional tanpa afesia. Bukti linguistik yang menunjukkan adanya gangguan.
Yang dialami oleh pasien, jenis gangguan bahasa aphasia Broca adalah gangguan di mana seorang tahu apa yang ingin dia katakan tapi sulit untuk mengucapkan dengan lancar. Biasanya karena bagian otak kirinya yang mengatur bicara rusak, misalnya akibat stroke. Proses pemikiran yang terganggu. Bagian otak yang mengatur cara merangkai kata dan membuat kalimat lancarnya terganggu. Jadi, meskipun paham, orang itu sulit untuk mengeluarkan kata-kata dengan benar. Tanda-tanda gangguan bahasa bicara terputus-putus dan pendek seperti perempuan makan roti, sering ragu dan mengucapkan kata pengisi seperti anu, tidak menggunakan kata penghubung atau tata bahasa yang lengkap. Analisis bentuk morfologis dan morfologi anak menyederhanakan bunyi kata misalnya aki untuk kakak dan mam untuk makan dan menghilangkan sebagian bunyi sulit morfologinya sederhana, belum memakai imbuhan atau tata bahasa lengkap. Tahap permolehan bahasa, anak ini sedang dalam tahap dua kata, dimulai dari menggabungkan dua kata sederhana untuk menyampaikan makna. Walaupun tata bahasa masih sederhana, alasannya adalah menyederhanakan bunyi. Anak melakukan penyederhanaan karena kemampuan berbicara dan otot pengucapan masih berkembang sehingga ia mengucapkan kata dengan cara yang paling mudah bagiannya.